Got on my leather jacket Thriller, the show ain't nothing iller. Man, I'm a lady killer, if I want her, I'm a stealer. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Mamarti kakang kawah adi-ari-ari, getih peser kadangku papat kali mau pancer, ewang-ewangon aku jabang. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyadran itu disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Sabda panitoran. Ini namanya zaman kolo pendu, Dimas. Zaman hukuman. Gusti Allah sedang peparing hukuman buat hambanya. Ini soal keyakinan, apalagi didukung oleh kekuasaan. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah masjid besar itu menurun, pindah ke Langgar Kidul. Saya lihat cap Langgar Kidul miring. Lah mengikuti masjid gede. Ini pembangkangan, Dimas. Dalan itu sopo? Hah? Kanjeng Nabi? Eleng dalan, sopo kue, keluargamu, bapakmu. Apa salah saya? Semua orang sudah menganggapmu kafir. Masih mungkin kamu? Banyak orang di kauman yang jelas-jelas musyrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langgar saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mana kiai kafir? Kamu ini? Itu kiai kafir. Kalian semua yang kafir. Oh, bocah. Muhammadiyah menguatkan negara melenyapkan kebodohan dan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah secara bahasa itu artinya pengikut Nabi Muhammad SAW yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 18 November 1912. Ide gagasan lahirnya Muhammadiyah diperakasai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun 1903. Latar belakang berdirinya organisasi Muhammadiyah bertujuan untuk menyebarluaskan ajaran Islam di Indonesia, menanggulangi masalah sosial di kalangan umat Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memiliki tujuan untuk mencerdaskan umat Islam yang pada saat itu masih terbelakang dan masih mempercayai hal mistis. Periode tahun 1913 hingga 1918, Muhammadiyah telah mendirikan 5 sekolah Islam di Yogyakarta. Di masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah hanya memiliki 5 pengaruh meliputi daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Pekalongan. Pada tahun 1925, Muhammadiyah melebarkan sayapnya hingga ke daerah Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Hingga pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Jumlah anggota pada saat itu mencapai 4.000 anggota. Pada tahun 2019, Muhammadiyah telah memiliki lebih dari 60 juta anggota yang tersebar di dalam maupun di luar negeri. Dan hingga saat ini total aset Muhammadiyah diperkirakan mencapai 400-460 triliun dan terdiri dari tanah seluas 21 juta meter persegi, 28.000 pendidikan, 11.000 masjid, 765 bank syariah, 400 rumah sakit, dan 440 pondok pesantren. Selain itu, juga ada organisasi otonom Muhammadiyah, pembentukan dan pembinaan kadar sebagai media dakwah Islam, pelopor, pelangsung, dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah merupakan organisasi yang penting dalam struktur Muhammadiyah yang berasal dari kelompok Siswo Kroyo Trio. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan pemuda muslim untuk menjadi kader perserikatan, kader umat, dan kader bangsa.
Pemuda Muhammadiyah beroperasi dalam hal kebaikan yang meliputi kegiatan amar ma'ruf nahi munkar dan gerakan pendidikan sosial, gerakan pendidikan dan kewirausahaan. Sepanjang perkembangannya hingga kini, Pemuda Muhammadiyah telah menghadapi beragam tantangan dari dalam, termasuk upaya memperkokoh ketahanan ekonominya di tengah arus deras dinamika politik, serta tantangan dari luar yang kompleks. Tantangan eksternal ini meliputi perlawanan terhadap radikalisme dan ekstremisme, serta persiapan bagi kader untuk menangani ancaman dari teknologi, kecerdasan buatan, serta isu kesehatan mental pada masa digital. Saat ini, Pemuda Muhammadiyah menempati peran penting sebagai pilar moral bangsa melalui partisipasi aktif dalam bidang sosial, politik, dan kemanusiaan, khususnya lewat Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) dalam penanggulan bencana, serta fokus pada pengembangan ekonomi, kreatif, dan berbasis digital. Pertama, intelektual kampus untuk perubahan. IMM memandang kampus sebagai pusat perubahan dan mahasiswa sebagai agen perubahan. Peran utama IMM di kampus adalah menjadi intelektual kampus yang memiliki fungsi, yaitu pencarian kebenaran, senantiasa kritis dan rasional dalam menyikapi setiap fenomena sosial, politik, dan keilmuan. Penggerakkan perubahan tidak hanya sebatas berdiskusi, tetapi juga menggerakkan aksi nyata berdasarkan hasil pemikiran dan riset untuk perbaikan masyarakat. Kedua, tri kompetensi dasar IMM. Untuk mencetak kader-kader yang berkualitas, IMM menekankan pada penguasaan tri kompetensi dasar. Ada 3 pilar utama, yaitu poin yang pertama, religiositas keagamaan. Fokus memperkuat akidah Islam dan menjalankan ibadah sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimajukan oleh Muhammadiyah. Tujuannya menjadikan Islam sebagai landasan moral dan motivasi gerakan. Kader IMM harus memiliki kedalaman iman dan akhlak mulia. Poin yang kedua, intelektualitas keilmuan. Fokus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IFTEK), berpikir kritis, sistematis, dan rasional. Tujuannya menjadikan ilmu sebagai alat perjuangan untuk memecahkan masalah. Kader IMM harus memiliki keluasan wawasan dan keahlian di bidangnya. Poin yang ketiga, humanitas kemanusiaan. Fokus memiliki kepedulian sosial dan kepekaan terhadap penderitaan seseorang. Tujuannya menghadirkan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Kader IMM harus terlibat aktif dalam kegiatan advokasi dan pengabdian masyarakat. 3. Melawan kebodohan melalui dakwah intelektual, riset, dan advokasi. IMM berkomitmen untuk melawan kebodohan. Cara IMM berjuang adalah melalui dakwah intelektual yang didukung oleh riset dan advokasi. Dakwah intelektual, apa itu? Penyampaian ajaran Islam dan gagasan perubahan secara rasional, argumen yang kuat dan berbasis data di lingkungan kampus maupun masyarakat. Tujuannya mempengaruhi pola pikir dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya ilmu dan keadilan. Dengan tri kompetensi dasar dan gerakan dakwah intelektualnya, IMM berusaha mencetak pemimpin masa depan yang mampu membawa perubahan positif di tengah masyarakat. Apa sih itu Tapak Suci? Tapak Suci adalah sebuah organisasi yang bernaungan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi organisasi ini merupakan suatu organisasi dari 10 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi,
Tapak Suci Putra Muhammadiyah merupakan pencaksilat yang bersejarah resmi didirikan pada 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta, memiliki akar yang kuat dari perguruan yang dirintis oleh Kiai Haji Busyra Syuhada dan dikembangkan oleh tokoh kunci seperti Pendekar Muhammad Beri Isyrak. Kelahiran Tapak Suci sebagai organisasi otonom Muhammadiyah adalah jawaban atas masalah praktek silat tradisional yang masih bercampur dengan unsur mistik. Organisasi ini mengusung teori bahwa kekuatan sejati didapatkan murni dari teknik yang berlatih dan yang terpenting berdasarkan iman dan akhlak, yang diringkas dalam moto khasnya dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Kekasan teknik Tapak Suci terlihat pada 8 jurus inti yang cepat dan bertenaga, termasuk jurus mawar dan jurus katak, sehingga masa kini Tapak Suci tidak hanya berperan sebagai salah satu dari 10 perguruan historis IPSI yang menghasilkan atlet berkelas dunia di kompetisi internasional, tetapi juga berfungsi sebagai media dakwah dan pembinaan karakter di lingkungan pendidikan Muhammadiyah. Organisasi ini telah buktikan jangkauannya yang global dengan memiliki cabang di berbagai negara, memastikan warisan budaya silat yang bersih dan berakhlak mulia terus lestari. Aisyah adalah rekan perempuan Islam berkemajuan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ibu dan anak. Melalui PAUD, panti asuhan, dan gerakan anti stunting, Aisyah menghadirkan perempuan hebat yang membangun keluarga cerdas dan sehat. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan kaum perempuan. Di awal perkembangannya, Aisyah menekankan pembentukan sekolah khusus putri, kegiatan pengajian, dan inisiatif sosial, meskipun harus menghadapi penolakan dari masyarakat yang tidak menerima partisipasi perempuan di arena publik. Gerakan ini berlandaskan pada pemikiran Islam progresif, teologi al-ma'un, dan keyakinan bahwa perempuan memegang posisi penting dalam lingkup keluarga serta masyarakat. Saat ini, Aisyah telah berkembang menjadi entitas besar yang mengelola ribuan taman kanak-kanak (ABA), rumah sakit untuk ibu dan anak, program kesehatan komunitas, upaya pemberdayaan ekonomi perempuan, dakwah melalui media digital, serta kegiatan kemanusiaan internasional, sehingga menempatkannya sebagai salah satu pionir gerakan perempuan modern di Indonesia. Nasyiatul Aisyah, organisasi perempuan muda Muhammadiyah yang dinamis dan berdaya. Kami berfokus pada pembinaan remaja putri, pendidikan akhlak, dan penguatan karakter untuk penerus generasi bangsa. Melalui pelatihan keterampilan digital dan kewirausahaan, kami wujudkan muslimah yang mandiri dan berilmu. Saya wassalamualaikum bro.